Haleluya. Hari ini kita masuk tanggal 14 September dan tema bulanan kita sudah tetap di dalam bulan September, yaitu temanya adalah ketarakan. Bapak Ibu perhatikan, ada dari semua anak muda. Di bagian belakang saya sudah ada sebuah kalimat hook dalam istilah medsos, itu sudah terkenal, sebuah flyer awal untuk membuat kita tertancap seperti hook untuk kita tidak beralih dari perhatian kita. Sama-sama kita baca kalimat yang ini, 2, 3. Banyak tahu firman, tapi kenapa hidup belum diberkati? Banyak yang tahu firman, tapi belum diberkati. Dari aspek ini banyak yang akan kita kupas, tetapi kita akan melihat dari kata tahu. Bukan tahu yang digoreng di gorengan di pinggir jalan. Terima kasih sudah diberi tahu. Rupanya lucu-lucuan pakai WA, dikasih gambar tahu. Saya pikir, kan tadi sudah diberi tahu, kenapa? Iya, terima kasih sudah diberi tahu. Oh, rupanya saya baru kasih tahu goreng dari tadi. Bukan tahu seperti gorengan, tapi tahu yang hanya sebatas logika dan pikir. Tentu kalau kita ditanya sudah berapa banyak yang kita dengar, baca, lihat, apalagi sekarang nonton TikTok, Reels, Short, mungkin udah kuliah teologi, udah S3 yang kita sebut. Banyak tahu firman, tapi pertanyaan besar itu kuning dan huruf merah. Tetapi kayaknya kenapa saya tidak mengatakan kita yang ada di sini atau semua orang yang ada di sini, tapi kenapa rasanya hidup kita masih begitu-begitu saja, belum diberkati. Next. Nah, saya suka dengan medsos, dan saya suka juga mengambil cuplikan-cuplikan grafis. Bapak Ibu perhatikan kata kalimat banyak tahu firman, tetapi kenapa hidup belum diberkati? Saya bisa analogikan dengan 3 sosok yang bisa mewakili hidup. Kebanyakan orang punya tujuan hidup, punya target, sasaran, goals untuk mencapai sesuatu tujuan. Tapi kita lihat bagian yang paling atas, mungkin bisa disampaikan yang di atas. Jadi, bukan itu. Terima kasih. Bagian paling atas ada orang yang disebut dengan bahasa Inggrisnya procrastinating. Bisa bantu saya apa procrastinating? Googling langsung dapat itu. Orang yang suka menunda-nunda dalam mengerjakan apa yang dia tahu. Saya ulangi, golongan yang di atas mungkin, minta maaf kalau memang mungkin ada di salah satu yang kita, tapi saya berdoa kita semua ada di golongan yang paling bawah. Amin. Yang paling atas berbicara tentang golongan orang yang tahu firman, bukan tidak mau melakukan firman, tapi menunda untuk taat. Bulan September berbicara tentang obedience, hidup dalam taat. Saya terlalu yakin kita semua rata-rata 99% pernah per minggu, atau minimal minggu lalu pernah dengar firman. Minimal 1 kali dalam hidup kita sudah tahu ada firman yang berbicara, mengatakan, tertulis seperti itu. Kalau kita buka otak kita, mungkin keluar ayat-ayat, kita cabut Tuhan kita keluar Mazmur, Amsal, atau khotbah hidup. Iblis tidak takut orang yang tahu firman, bahkan hafal kata. Apalagi yang tidak banyak tahu dan menolak untuk tahu. Golongan yang paling atas berbicara tentang orang yang menunda untuk tahu. Dia perhatikan gerakan ini. Ini kalau saya tidak suruh next, itu gerak terus ini. Dia hanya megang panah, dan panah itu adalah sebuah senjata untuk mencapai target. Dia hanya menunda, menanti waktu yang tepat. Bukankah orang Kristen seperti itu? Menanti waktu yang tepat. Nantilah kalau sudah
agak besar, saya aktif ke gereja melayani Tuhan. Sudah besar di negeri, maaf, saya baru sekolah, sibuk SD. Udah SD lulus, maaf, saya lulus SD, sibuk persiapan SMP. Terus, maaf, saya lulus SMP, mau mengerjakan SMA. Maaf, banyak ujian, banyak ulangan. Sampai SMA terus lagi, maaf, saya lagi ujian masuk perguruan tinggi. Saya tidak punya waktu untuk mengikuti, melakukan, bahkan melayani Tuhan. Sampai dia tua, maaf, saya sudah kurang kuat sekarang. Napasku sudah tersengal-sengal. Makin mau dekat 1/2, maaf, aku tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, hidung, mulut, semua pakai selat. Bapak Ibu, Bapak Bapak ini saya lihat persis orang tua kami dari mulai masuk ke GW sampai di dalam. Di satu sisi sebagai manusia saya sangat sedih dan terpukul, tapi di sisi lain saya banyak dapat pemahaman-pemahaman Tuhan. Ketika kita sudah masih muda seperti sekarang, inilah waktunya kita untuk maksimal dalam katakan amin. Kalau orang tua kami sudah umur 80, sebenarnya itu sudah jauh banyak bonus di dalam Tuhan. Tapi saya lihat beliau sekarang sudah semakin sehat. Puji Tuhan, doakan selalu bagi Tuhan. Hari pertama masuk ICU cukup 1 malam. Satu ICU ada 5 orang, umurnya 60, 55, 58, masih lebih muda dari Omar. Tapi mereka paling baik, paling lama, paling cepat 3 malam di ICU. Mereka sampai heran, ibu pendeta umur berapa? Oh, di situ saya bisa bersaksi. Bersaksi paling mudah adalah ketika kita menghadapi orang-orang yang sedang tertimpa persoalan, terutama kesehatan. Duduk di depan ICU, berapa-berapa anak Tuhan, kecuali dari gereja. Jadi mami itu terkenal, ini pasti yang mengunjungi besar, banyak, iya, satu gereja di depan Tuhan, gereja Pentekosta. Ketika dulu ibu, bapak pendeta umur berapa? 80. Wih, masih 65. Karena waktu dibuka perutnya mami, saya pun sumur-umur tidak pernah lihat perut mami, ya kurang ajar kan, masa lihat perutnya mami itu kurang ajar, tidak sopan. Dibuka, ya masih mulus perut mami, tidak kelambir, tidak kayak nenek-nenek, bingung saya ini. Oh puji Tuhan, saya lihat pelan-pelan perut saya, persis perut saya, tidak boleh ke sana, saya kesini aja ya. Persis, saya sampai lihat pusarnya mami dengan pusar saya anak kandung mami. Mulus, dah begini pokoknya. Kalau mungkin hanya di foto perut mami, orang tidak akan tahu mami sudah umur 81 tahun nanti. Puji Tuhan. Satu teladan dari mami saya adalah dia tidak pernah menunda untuk apa yang dikerjakan. Bahkan saking cepatnya, saya setiap pagi dibuatin jus. Saya tidak pernah minum jus serutin ketika saya tinggal di sini dari tahun 2020. Bahkan saya bilang, udah kenyang, udah cukup, udah bisa nanti makan sini, makan bakso, makan ubi. Masih gitu. Jadi, Bapak Ibu, usia ada di belakang Tuhan. Katakan amin. Ada lagu mengatakan begini. Lagunya si Yesus Abraham, bukit tak indah, aku tetap percaya. Seperti itu lagi kita. Golongan yang pertama, saya berdoa tidak ada di sini. Menunda itu memang karakter. Ada karakter yang melo, pragmatis, kaum rebahan, suka menunda. Ada 4 karakter, dulu kita kenal dengan koleris, sanguin, melankolis, pragmatis. Sekarang pakai dominan, intim, apa itu? DICS, dominan, intim, cermat, apa DICS. Tapi saya belajar yang warna, merah, kuning, hijau, ungu. Ada orang-orang yang memang suka rebah, dan memang kebiasaannya adalah suka menunda. Dan bagi mereka, orang-orang golongan ini, menunda adalah sebuah kesenangan. Kalau perlu yang ngerjakan orang lain, saya tinggal ikut saja.
Tapi kalau dalam hal menunda dipakai dalam kita menunda mentaati firman Tuhan, yang rugi adalah orang tersebut. Golongan kedua, ini orang sudah siap membidik, dan dia selalu kalkulat, dan dia selalu berhitung untung rugi. Bahkan dia menjadi berlebihan dalam berpikir dan khawatir. Anak-anak muda milenial tahu istilah ini. Dia overthinking, duduk, bahkan ada namanya obsessive disorder, apa itu, OCD. Dia udah matikan lampu, dia ke kamar. Dia bangun, udah matikan lampu belum ya? Dia cek lagi ke lampu, oh udah mati, air mati, listrik udah dicolok dulu. Dia masuk lagi di kamar setengah jam, dia tidur belum tenang, air pump tadi udah ditutup lagi, dicek lagi air pump. Ini OCD. Dalam kejiwaan itu ada sedikit penyimpangan walaupun tidak gradasi tidak besar. Orang-orang perfeksionis yang belum melakukan sesuatu sampai dia yakin menurut hidupnya, dia tidak menunda, tapi dia berpikir terlalu jauh sampai stres, depresi. Berarti kan golongan kedua yang tengah-tengah. Orang itu sudah siap, tapi dia berpikir, jangan-jangan kalau saya lepaskan ini kena sama sebelahnya, ini kena orang lain, ini kena abang saya, ini kena orang. Dia sudah siap mendidik, dia tidak menunda, tapi dia overthinking, berlebihan. Jangan-jangan asumsi dan mulai melakukan banyak pikiran yang melebihi apa yang seharusnya. Firman Tuhan berkata, lakukanlah firman Tuhan dengan taat dan setia. Bahkan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh hidup kita, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di hati kita. Firman Tuhan bilang apa? Ia menyediakannya bagi kita. Amin. Bahkan Mazmur memberikan sedikit kata-kata yang perlu bijaksana kita ngomong. Ia memberikannya pada saat mereka tidur. Ada di Mazmur. Bukan berarti tidur malas-malasan. Orang tidur artinya dia berserah sepenuhnya dengan cara dan waktunya Tuhan. Golongan di atas menunda, berpikir, udahlah, kalau bisa saya tidak lakukan, tapi saya dapat sesuatu, nggak bisa. Orang yang di tengah mewakili orang yang mau melakukan, tapi dia overthinking, dia berpikir terlalu jauh. Kalau saya lesatkan ini nanti kena nggak ya sama orang di belakang sana? Jangan-jangan kena warung di belakang sana, jangan-jangan kena anak saya yang lagi jalan di bawah pohon. Dia sudah memilih, sudah siap untuk melakukan firman Tuhan, tapi dia berpikir melebihi apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup kita. Kalau nanti saya terlalu berhati, nanti dicap sok religius. Kalau nanti saya aktif ke gereja, nanti dibilang sok suci. Kalau nanti saya memberi bagi Tuhan, sok kaya, macam kau tidak bisa kasih buat Tuhan. Padahal yang nolok itu justru yang pelit. Hanya orang pelit yang nolok orang yang murah hati. Tidak ada orang murah hati mengolok orang murah hati. Tidak ada. Dalam hukum psikologis, orang yang suka bilang, dia itu sombong. Biasanya dia itu sombong, bukan termenang. Tidak punya waktu untuk memunculkan kesombongan. Orang rendah hati tidak pernah bilang orang lain sombong. Katakan amin. Loh, ini serius. Saya sudah belajar sekian lama dan saya temukan di depan mata saya. Dan tidak ada orang Kristen atau umum secara general mengatakan saya rendah hati. Tidak mungkin. Tapi yang ada adalah orang itu sombong. Kenapa? Karena dia merasa dia lebih rendah hati. Kalau kita merasa lebih rendah hati, berarti sombong bukan berarti harus high. Cukup dua kata. Sombong adalah merasa lebih rendah hati, merasa lebih slow motion, merasa lebih kalem. Sombong itu beringasap. Loh, kalau Anda, saya lebih kalem, Anda sombong. Masa kamu sombong? Enggak, karena kamu merasa lebih kalem dari orang lain yang tidak sekalem kamu. Artinya, kita menganggap diri kita tanpa sadar kita masuk dalam jebakan kesombongan. Orang rendah tidak pernah orang lain istighfar. Orang yang murah hati tidak pernah ngomong orang lain pelit atau boros. Banyak aspek yang dapat kita gambarkan dari tiga orang ini.
Dan doa kita adalah seperti golongan yang paling bawah. Doing. Sama-sama katakan. Bukan doing ya. Kalau doing itu letter luck memang D-O-I-N-G. Doing ya. Bahasa Inggris. Do. Dalam bahasa, saya tidak bisa sebut nama apparel sebuah sepatu. Apa itu? Dosa disebut mereknya. Dia punya tagline apa? Just do it. Lakukan saja. Tuhan selalu berkata dalam firman, lakukanlah segala perintahku yang telah kau dengar dengan taat dan setia, maka segala berkat ini akan menyampai padamu. Ada kan? Tapi kadang-kadang orang Kristen suka potong ayat lakukan dengan taat dan setia, dia langsung lompat ke bagian terakhir, maka ia akan memberkati engkau. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, yang dipotong ayat 1 sampai 2, lompat langsung ayat 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang tidak senang di orang Kristen kayak gini? Oh, bersorak-sorai. Sekali doa pun sembuh. Saya juga mau mama saya masuk UGD. Tak nama Yesus, sembuh langsung bangkit. Oh, terbang langsung. Tapi kemungkinan tidak bisa. Langsung terbang, langsung pindah ke pastor di mana saya. Langsung sehat, lebih sehat dari sebelumnya. Maunya saya begitu. Iman saya begitu. Tapi ingat, minggu lalu sebuah kalimat diingatkan kepada kita. Tuhan seringkali memakai ketaatan, proses waktu demi waktu untuk menjadi fondasi bertumbuhnya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kata amin. Yesus sendiri meneladani kita. Dia tidak lahir tiba-tiba langsung jadi Tuhan, Mesias yang disembah orang. Dia lahir, dia banyak dramanya. Kita lihat tadi di Matius, Lukas. Dia harus dibawa lari ke Mesir, dikejar-kejar raja. Pada saat itu Tuhan dikejar-kejar orang, dibawa sama mamanya ke Mesir, dibawa lari sampai umur 2 tahun. Dia menjalani proses dengan taat. Yesus adalah teladan utama kita. Dia lakukan bagiannya. Aku harus taat dengan waktu dan cara Tuhan. Sampai suatu hari Yesus dilihat sama mamanya. Yesus, ini gimana ya? Lagi perjamuan kawin, anggurnya habis. Masih ingat ngomongan Yesus sama mamanya Maria? Bu, belum waktuku. Tapi karena dia menghormati mamanya dan menjadi contoh, dan memang momentum itu adalah saatnya dia akan mulai menampilkan kemahakuasaan Tuhan. Maria hanya ngomong sama pelayannya dan begini, apa saja yang disebut dikatakan Yesus lakukan. Dari nilai ketaatan sudah mulai muncul dari mukjizat pertama Yesus. Dari seorang Yesus yang taat dengan waktunya Bapa. Dia ngomong kepada Maria, mamanya secara manusia. Dan ketaatan dari pelayan-pelayan yang dibilang sama Maria dalam cerita perjamuan kawin di Kana. Apa yang diperintahkan Yesus lakukan. Tidak berapa saat ada kalimat muncul. Yesus bilang, bawalah tempayan dan isilah dengan air. Pelayan, mungkin kalau pelayannya saya, dia pikir begini, ini air untuk untuk cuci kaki. Bukan berarti airnya kotor ya. Ada air yang biasanya dikasih di tempayan. Tempayan itu nanti untuk kalau masuk dalam rumah itu untuk siram kaki. Bukan berarti ini air bukan. Maksudnya ini tempat untuk siram kaki. Dia tidak berpikir terlalu jauh, tidak overthinking, dan tidak menunda. Seorang Yesus yang pada hari itu memulai karya mukjizatnya di bumi. Pada hari itu dimulai dengan titik yang namanya obedience. Pelayan taat dengan instruksi atau kalimat dari Yesus. Yesus taat, belum waktunya Bapa, tapi kalau udah waktunya, pada saat hari itu juga dia mulai mukjizat yang terjadi. Mukjizat pertama Yesus di Kana dimulai dengan
nilai ketaatan. Next, karena tahu, bukan karena tempe. Biar agak sedikit ya. Saya menyimaknya jadi bagus. Saya suka. Karena tahu tidak sama dengan taat. Mari kita buka sebentar. Di sini ada cuplikan sedikit dalam kisah di Markus pasal 5 ayat 7. Bahkan iblis pun ngomong di depan Yesus. Markus 5 ayat 7. Next. Mari kita baca bersama-sama, dan tadi saya tidak jemput kita begini. Mari kita baca firman Tuhan. Kita langsung baca dari kalimat yang ada di depan saja. Gak usah baca di HP, kecuali mata Bapak itu sedikit rabun jauh. Markus pasal 5 ayat 7. Kita akan melihat contoh dari cerita yang tertulis di dalam Injil Markus. 1, 2, 3. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa. Ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau raja. Yang sangat menusuk, menelisik hati kita. Coba perhatikan, saya tebalkan itu. Yang ngomong ini bukan Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, murid Yesus, pengikut Yesus, murid-murid Yesus, keluarga Yesus, orang percaya Yesus, orang Kristen. Yang ngomong ini siapa? Iblis. Iblis tahu Yesus anak Allah tinggi banget. Gak perlu cari ayat susah-susah pakai tafsiran teologis, ekspositor, eksposisi, tropikal dan sebagainya. Sudah jelas ayat kontekstual dalam Markus 5 ayat 7 sampai 8. Iblis ngomongnya apa? Ulangi, yang garis bawah huruf tebal 2, 3. Hai Yesus, anak Allah yang. Saya nggak perlu tanya, kalau saya suruh angkat tangan, pasti semua angkat tangan. Siapa yang tahu Yesus dari kecil atau dari beberapa tahun yang lalu semenjak kenal Yesus? Pasti angkat tangan. Maaf, iblis juga angkat tangan. Dia tidak ada di ruangan, di jauh sana. Tapi dia bikin kalian itu. Kau tahu Yesus? Dengan senyumnya yang bikin kesel. Sampai level ini, maaf, berarti kita masih selevel. Maaf, untuk tahu, untuk sekedar tahu, berarti kita masih selevel. Gak usah malu-malu. Kalau hanya sekedar tahu firman, tahu Yesus, kita masih selevel. Ya, Bapak Ibu mau. Saya waktu mengulik ini, saya pikir, kalau cuma tahu Yesus berkuasa, kalau dia cuma tahu Yesus anak Allah tinggi, dia ribuan tahun, lebih duluan tahun dari kita. Kita belum 80 tahun, masuk 80 tahun. Saya masih 50, baru 50 tahun saya tahu Yesus anak Allah tinggi. Ribuan tahun si jelek itu tahu Yesus. Bahkan ada cerita di lagu, dia euforik, bergegar, jangan usir aku. Kalau sekedar tahu, orang Kristen jangan bangga. Berarti orang Kristen yang sekedar tahu tidak lebih menang daripada dulu itu. Persoalannya iblis tahu, tapi dengan sadar
tidak membawa dan justru membangkang dengan sadar. Persoalannya manusia kalau dibilang sadar atau tidak sadar, karena aku nggak tahu. Aku sadar nggak ya? Aku sadar nggak ya dibangkang Tuhan? Nggak tahu kok. Taknya juga kayaknya membangkang kok. Sampai level ini, derajat level ketaatan kita masih sejajar. Jangan senang dulu, saya sudah ikut Tuhan dari kecil. Saya hafal Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Iblis tidak gemetar sama orang yang hafal. Apalagi yang tidak hafal. Iblis tidak gemetar untuk orang yang rajin ke gereja. Apalagi yang malas ke gereja. Iblis gemetar sama orang-orang yang tunduk dan taat pada otoritas Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya pun kami para pemerintah berdoa. Jangan hanya pintar ngomong saja. Saya yang Tuhan nilai berapa banyak yang kamu khotbahkan sudah kamu lakukan anakku, hai Allah. Kebanyakan orang dengan firman cermin seperti yang kudus itu bukan menghadap kita ke samping 45 derajat. Tuh kalau itu makanya rajin dulu. Padahal cermin dalam kisah Yakobus itu adalah mengarahkan kepada muka sendiri. Tapi saya percaya jemaat PPD dalam 45 jika dengan firman, semua firman diarahkan ke diri sendiri. Katakan amin. Kalaupun ada, berarti dia mungkin perlu diluruskan. Berapa banyak kita dengan firman, kayaknya ini cocok dengan orang itu. Kayaknya ibu ini cerewet, kayaknya boleh nih. Jangan melulu pada arahkan ke ibu itu. Malah dia pun lebih cerewet. Serius. Orang yang dengar. Atau orang tenang-tenang, tapi hatinya bergejolak. Kadang-kadang kita perlu harus melihat lebih dalam lagi hati kita. Jujur aku tak sanggup mengatasi semua beban, menantikan jawab. Ini paling susah itu, menantikan jawaban Tuhan. Menolak untuk menyerah. Ku tahu kau Tuhan, baru tahu, menolong dalam sesat. Ini paling penting. Namun meskipun kau, stop dulu sini. Poin ini yang paling menentukan, ujian paling besar kepada orang-orang percaya. Masihkah engkau tahan sampai titik ini, anakku? Saya berdoa, hari kedua menimpa dari Aisyah. Puji Tuhan, Tuhan pindahkan biasa. Tapi ada juga doa yang tidak sama dengan apa yang saya doakan. Dan malam hari saya langsung berkata di hadapan Tuhan, kerinduanku doaku seperti ini, tapi kehendakmu saja yang jadi atas ini. Sudah. Tapi hari itu saya berdoa lagi untuk apa yang aku mau dan aku rindukan. Ada dua sisi dari doa permohonan dengan menantikan waktunya Tuhan. Dan dua sisi inilah yang membuat kita dinilai level ketaatan kita. Seseorang bisa taat kalau semua jawabannya langsung dijawab Tuhan, mudah. Tapi ketika kita berdoa, berharap, berseru kepada Tuhan, sepertinya Tuhan. Namun meskipun kau ini yang paling penting, bukan tetap
suasana hati menyembah yang paling sejati pada saat kita menghadapi pergumulan. Amin. Bapak Ibu semua pasti bisa merasakan, pernah kita menghadapi tantangan hidup yang kadang-kadang kita tidak bisa pikirkan. Tapi ketika kita berdiri di hadapan Tuhan Maha Kudus, kita merendahkan diri dan mengangkat tangan kita. Bukan tetap menyembah, bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu berharap, bukan berserah ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam hatiku. Ini yang paling penting. Bukan menyembah. Hari ini kita boleh mengaku kita orang Kristen sekian puluh tahun, memberi bagi Tuhan sekian banyak waktu, tenaga, dana. Tapi ada satu titik kita akan diuji, apakah engkau akan tetap taat dan setia kepada Tuhan ketika ada engkau menghadapi pergumulan. Kita masih bisa tersenyum, bukan senyum palsu, senyuman karena sebuah keyakinan, hidupku ada di tangan. Sehingga kita percaya, sekalipun Tuhan belum jawab doa kita, aku akan tetap menyembah Tuhan. Gimana penyembahan yang sejati? Pribadi di kamar masing-masing dan korporat bersama-sama. Jangan pernah kendor aktivitas ruangan ini justru ketika kita menghadapi tantangan, karena di saat itulah biasanya setelah hujan badai ada pelangi yang akan menyertai. Setelah padang gurun kita lewati, kita akan masuk dalam tanah Kanaan. Badai pasti berlalu. Bukan di sana badai bergejolak, ku akan tenang bersamamu. Perhatikan lagu ini, justru tenang bersama Tuhan ketika badai. Kristen Raja Wali tidak takut badai, karena Kristen Punai pipit takut. Ada badai, Raja Wali bukan sombong. Karena kalau Raja Wali sombong, dia akan mengepakkan sayapnya untuk menerjang badai dan dia mati. Ketika dia menghadapi badai, dia bukan menyamping, dia justru tangkap dari depan. Dan dia kepakkan sayapnya. Perhatikan, itu artinya berserah total kepada Tuhan. Saya belum masuk kuat kuasa firman yang kudus. Kuatkan roh kita, kuatkan hati kita di dalam kuasa firman dan roh kudus. Kita merentangkan tangannya menghadapi badai. Dan coba perhatikan, Raja Wali justru menaiki badai untuk membawanya terbang lebih tinggi. Bahkan ketika tidak ada badai, Raja Wali susah naik ke atas gunung. Dia tunggu angin keras untuk membantu dia naik ke gunung tanpa usaha yang terlalu tinggi. Ada dua sisi ketika kita menghadapi badai itu. Ngomel-ngomel dengan Tuhan, atau sisi yang positif. Dia semakin merentangkan sayap kuasa firman dan Roh Kudus dalam diri. Dia akan naik terbang tinggi, naik level, karena justru badai yang menurut kata dunia akan menghancurkan hidupmu, tapi justru karena engkau ada dalam kuasa firman dan Roh Kudus,
hidupmu akan terus naik. Bukan karena dia mau dan bermimpi berambisi, karena dia berserah ke dalam kuasa Tuhan. Next, Efesus 6 ayat 1-3. Ada lagi berkat ketaatan selain apa yang tadi saya simpulkan di bagian bawah, yaitu tentang panjang umur dan bahagia. Berbahagia dalam bahasa aslinya shalom. Shalom bukan cuma senang, selamat, tapi itu keberkatan dengan nilai-nilai surga. Next, mari kita baca sama-sama satu ayat yang saya ambil untuk saya masuk dalam contoh tentang ketaatan yang sangat real. Ketaatan kepada Tuhan biasanya susah dihitung, susah dinilai, diukur, tapi ketaatan kepada orang bisa diukur. Kita baca sama-sama ayatnya, Efesus 6 ayat 1-3. Sama-sama kita baca, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Siapa yang mau panjang umur dan bahagia? Saya angkat tangan. Yang mau panjang umur dan bahagia angkat tangan. Yang nggak mau nanti saya doa. Dosa nanya, ini makanya sih siapa yang nggak mau panjang umur? Perhatikan, firman Tuhan nggak pernah setengah-setengah. Saya suka sekali. Saya kupas secara praktis. Maka, apa itu? Ayat 3, baca lagi ayat 3 ya. 1, 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada orang panjang umur saja, tapi sengsara. Bukan pacar. Benar? Kasihan ya, dari keluarga kita, ada teman kita yang mungkin panjang umurnya, tapi dia bertahun-tahun di atas umur. Ya itulah bagian dia dalam menghadapi hari-hari. Tapi kita berdoa supaya siapapun yang ada di dalam kita, dia panjang umur sekaligus bahagia. Ada orang bahagia baru umur 20-an, game. Tapi kalau dalam Tuhan, dalam ketaatan, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Bahagia dan panjang umur. Ini tidak perlu ditanya lagi, semuanya mau. Tapi itu punya syarat, yaitu taatilah orang tuamu. Orang tua menang, yes, anak saya harus taat. Jangan salah, bapak masih punya orang tua. Udah tidak punya orang tua rohani, ya itu. Bapak itu perhatikan, Alkitab tidak selalu berkata tentang fisik jasmani sahaja. Dia berbicara tentang analogi, kemudian tentang perbuatan karya di dalam dunia roh. Orang tua kita jasmani mungkin sudah tiada, tapi ada orang tua rohani kita yang setiap waktu berdoa untuk kita, mendidik kita, mengasihi kita, memberi makan kita, merawat kita dengan analogi spiritual rohani. Itulah saya sebut orang tua saya secara hormati, taati orang tuamu, ayah dan ibu. Tetapi kalau secara kontekstual, anak-anak yang masih punya orang tua, saya mau pesankan orang tua, jangan hubungi orang tua kita hanya pas butuh duit. Sampai mama bapak kita kalau terima WA dari Abdina Mas, mau duit berapa? Mau duit berapa? Kalau hubungi mama kan biasanya nggak duit, ngopi, ngafe, nugas sedang. Habis itu lama tak kontak lagi. Mau apa? Mau duitnya dikirim kapan? Mama dia tuh ngomong gitu, masih minta duit. Tak butuh duit, tak kontak mama, tak kontak bapak. Berbahagialah kita yang masih punya orang tua jasmani. Saya mau habis ini, tapi jangan sekarang dengan firman Tuhan. Habis ini langsung WA, langsung telepon. Ngomongnya gini aja. Ada papa mama? Tapi jangan lagi main keyboard, jangan lihat tidak ada yang namanya main keyboard. Pernah nggak kita mikir kapan-kapan kita hubungi orang tua kita hanya ngomongnya begini? Orang tuanya dari Australia, Swiss. I love you,
iblis. Sorry, bukan I love you. I love you, papa, mama. Mungkin kau lagi mimpi apa, nak? Biasa kalau waktu minta duit, sekarang kau tiba-tiba I love you, papa, mama. Enggak. Kalau kemarin kan bilang satu, sekarang 3 kali lipat. Rusak udah. Kacau lah. Rupanya diajarin Pak Pendeta, malah minta duitnya lebih banyak daripada yang waktu dulu. Jangan ya. Pernahkah kita menghubungi orang tua kita? Ini bagian anak muda atau siapa pun punya orang. Menghubungi, lalu kata-kata kecintaan. Terima kasih Papa Mama. Itu saya rasa itu orang tua mana yang makin tambah segar. Betul ya orang tua? Makin tambah segar. Jangan telepon di rumah atau ada persoalan. Mama akan dipelaku. Ma, aku naksir dia, ma, tolonglah bawa sinamon. Bawa ke sinamon, kurang sinamon, kau gimana ya? Nggak jadi, pusing mama. Pusing. Sudah hampir 3, ma, lepas semua. Aduh, masalah terus ditekankan di kuping mama bapak. Pengennya kita mungkin ini sederhana, tapi ini sebenarnya adalah ketaatan yang sudah dituliskan oleh Yesus. Dan Bapak Ibu perhatikan nanti baca di Keluaran. Ini masuk dalam teologi sedikit serius. Dari 10 perintah Taurat, jangan ada padamu Allah lain daripada-Ku. Jangan membuat bagi patung, jangan menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi pada saat disebut tentang hormatilah orang tua, dari 10 hukum Taurat, hanya ini yang disertai janji supaya kamu berbahagia dan panjang. Hukum ke-6, 7, 8, 9, 10, membunuh, berzina, mencuri, berbohong, mengingini sesamamu, tidak ada dikasih janji. Hanya dibilang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mengingini sesamamu orang lain. Pada hukum yang keempat, hukum kelima, hormatilah ayah dan ibu, supaya kalau yang ngomong Pak Pendeta Panca bisa dibilang benar ke enggak tuh, ini yang ngomong Tuhan sendiri dengan jari-jarinya. Ada petir gitu. Langsung dari tangan Allah. Hormatilah orang lain. Supaya nggak main-main. Ini bukan cuma khotbah di hari Minggu. Ini langsung dari mulut Tuhan lewat jari-jari Allah di Gunung Sinai. Dan jangan pernah mimpi Taurat ini dihilangkan karena kita terlalu banyak nonton YouTube. Kan sekarang zaman perjanjian baru Taurat dihilangkan. Termasuk itu tidak berbayar lagi. Memang dasar begitu. Sampai semua Taurat dihilangkan semua. Berarti tidak usah hormat orang tua saja. Hormat orang tua ada di buku Taurat. Yang kelima, bunuh aja saja. Mencuri, 7. Berbohong, 8. Berdosa kecil. Makanya kita kadang-kadang hati-hati melihat cuplikan khotbah 1 menit. Itu jauh dari sempurna. Dan jangan pernah ambil 1 menit khotbah orang, siapapun dia hebatnya namanya, sekali berapapun, menjadi doktrin untuk segala hal. Karena bahkan kami dalam dunia teologis berkata, 1 ayat pun jangan kita perkosa. Karena kita harus baca ayat sebelum dan sesudah. Konteks dekat dan konteks jauh. Hari ini kita bicara tentang ketaatan, tetapi sebenarnya jujur Efesus 6, kalau kita mau jujur, itu bicara tentang apa perikopnya, taat dan kasih. Ada bagian anak-anak untuk mentaati orang tua, ayat 1-3. Orang tua jangan senang dulu, termasuk saya. Ayat 4, dan kamu bapak-bapak, mungkin kalau sempat baru muncul Efesus 6 ayat 4 di sini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan marah dalam hati anak-anakmu. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu ayat 4, itu bagian kita orang tua. Saya kerja sama bos, tidak ada taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar.
Efesus 6 ayat 5. Tidak saya masukkan sini. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kompleks, komplit. Hubungan anak dengan orang tua, hubungan orang tua dengan anak. Bahkan nanti dalam ayat sebelumnya, hubungan antara istri dengan suami, bahkan antara hubungan dengan Tuhan dan hamba. Tuhan atur sembilan rupa. Boleh baca ayat ini kalau ada salah ayat 5. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, kamu kata taat lagi. Taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat. Nilai ketaatan sebagai anak buah di kantor yang punya atasan di dalam sebuah struktur dan sistem. Kita harus, kalau tentara enak, strukturnya udah jelas. Komando, siap, izin mana? Ya izin dah. Saya mau ngomong, ya izin dah. Izin. Semuanya minta izin. Dan memang itu harus izin dah. Ini ya izin, makasih dah. Izin. Kalau saya itu izinnya ada belasan kali. Untuk saya menghitungnya satu hari. Kalau belum satu hari mungkin ada 100. Izin, ya siap, perintah izin, siap. Ambil pisang dah, siap, izin. Disuruh komandan, ya siap, izin. Itu komando. Persoalan kita yang tidak dalam biasa dalam komando, kita merasa semua jadi level kita. Tidak. Bahkan dalam dunia struktural, religius, spiritual, ada yang struktur. Bukan berarti kita jadi bawah, kita jadi muda, bukan. Kita belajar taat dan tunduk pada otoritas. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Kalau dalam kantor apa kemana konteksnya? Kamu kerja sebaik-baiknya, seperti kamu kerja buat Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan berbis dan kejam yang menahan gajimu dan tidak dibayar UMR-mu. Saya harus sikap, jangan taati saja. Tuhan yang akan bela kamu. Katakan amin. Jadi luar biasa firman Tuhan tentang ketaatan. Tapi saya akan tidak masuk lebih jauh karena kita masuk dalam ketaatan yang contoh dari orang tua tadi. Boleh next lagi dalam slide berikutnya. Bapak Ibu perhatikan, kalau iblis tahu Yesus dan memilih tidak taat maka membangkang. Kita harus taat sama perintah Tuhan. Salah satunya tentang ketaatan. Saya akan masuk bagian-bagian praktik. Teladan Yesus adalah satu-satunya ketaatan yang sempurna. Bapak Ibu yang tidak datang minggu lalu, saya ulang sedikit di slide ini. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Next terus ini. Next. Oke. Sorry, back lagi. Nah, dari 3 cerita yang saya mulai dari tentang tahunya iblis, tetapi mengaku pun bahkan tidak taat. Kita mulai masuk dalam sisi kemanusiaan. Salah satu saya ambil contoh tentang anak-anak yang taat dan hormat pada orang tua. Dan ada janji tentang kebahagiaan dan kepanjang. Kita masuk dalam konteks yang paling maksimal dan klimaks. Bagaimana Yesus mencontohkan keteladanan. Sekali lagi perhatikan, Yesus itu Tuhan dan juga manusia sesungguhnya. Dia tunggu 30 tahun untuk dia memunculkan karya penyelamatan sebagai Mesias. Dia sabar menunggu waktu yang tepat. Dia taat akan didikan dan ajaran orang tua. Bapak Ibu perhatikan, Yesus adalah anak tukang kayu. Dalam Markus disebut, bahkan Yesus adalah tukang kayu. Dan saya yang tidak percaya, pasti perutnya tidak mencipit, pasti karena dia kerja. Dan zaman dulu tidak ada chainsaw. Ada chainsaw, semuanya pakai gergaji, pakai tangan. Pasti badannya Yesus atletis karena kerja 30 tahun jadi tukang kayu, buat perabotan, buat rumah. Dia bantu Yusuf papanya kerja. Pasti jalannya ya agak kayak adik lah ya, tapi yang masih badannya bagus dan sehat. Dan perhatikan, pernah bayangkan tetangga
Yesus, tolong buatkan meja 5. Saya lagi buka kantin di sebelah. Oh iya, Yesus disuruh buat meja. Apakah dia bilang begini? Kalau tahu siapa aku? Hah? Aku Tuhan semesta alam tercipta lagi dan bumi. Kutiup kau diri aku. Ya sabar. Oh iya Pak, ya Pak Alibaba ya siap. Siap, izin ya siap. Ya. Mungkin dia tidak ditelepon tapi Bang, kok lama ya pesanan saya ya? Tolong diantar ya. Yesus, ya Pak, antarkan balok kayu di sebelah itu. Bukan pada minta kayu kurang, papan 15. Balok kayu 7, paku, pasak bumi, pasak kayu. Dia bawa. Perhatikan baik-baik, ketaatan Yesus terhadap orang tuanya. Dia hendak berkata begini, kalau tahu nggak siapa saya? Apakah Yesus tidak tahu siapa dia? Tahu banget. Tapi dia mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya sama seperti itu. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Contoh keteladanan dari Yesus adalah ketaatan yang sempurna. Ia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tapi bedanya, coba kita baca Injil merah 1 dan 3. Ketaatan lahir dari kasih. Nah, ini bedanya. Ketaatan lahir dari kasih, bukan paksa. Manusia, saya, kita mungkin sepertinya taat, tapi ketika Tuhan izinkan tantangan dalam hidup, keluar, tangguh kita keluar, malah kita keluar. Kau tahu saya sudah selama ini berbuat baik sama kamu. Kok sekarang kau tidak ikuti apa mauku? Langsung dia marah sama Tuhan. Ketaatan tidak diuji dalam suasana enak dan nyaman. Ketaatan diuji dalam suasana ketika sedang menghadapi tantangan. Hari ini kita mungkin tantangan kita beda-beda atas Tuhan. Ada seseorang yang harus menantang dirinya, kenapa belum selesai persoalan kuliah, kampus, pekerjaan, kantor, masa depan, pasangan hidup, ekonomi, bisnis, pangkat, jabatan, posisi, pelayanan seperti kami ini yang ada dalam dunia gereja. Selalu setiap bangun pagi apa yang mau dikerjakan di pelayanan minggu ini, kapan, bukan ini apa, nanti Desember sudah mau Natal. Penuh kita punya tantangan. Tapi satu hal, ketika kita bersabar sama Tuhan, bagian kita melakukan firman Tuhan. Amin. Bagian Tuhan yang melepaskan kita atas itu. Next, nanya agak banyak tulisannya. Kalau Kristus saja taat kepada Bapa, bagaimana ya? Saya mencoba untuk membuat 3 golongan yang mewakili sebagian besar hidup kita di dalam masyarakat. Sebagai anak-anak, siapapun anak-anak yang masih punya orang tua akan disebut anak-anak. Saya umur 50 sampai hari ini kalau ketemu mami dulu, tetap mami pikir saya masih anak bungsu. Saya lagi duduk di kantor, lagi kerja, merenung buka laptop. Langsung mami buka pintu, jus, John, jus, ya. Makasih mami. Umur 45 masih betul orang tua. Tidak ada kata anak-anak itu jadi besar itu sudah lebih dari anak. Benar? Oke, berarti ini berbicara tentang kita semua yang masih punya anak-anak. Orang tua, anak-anak atau remaja, taatlah kepada orang tua. Ini bukan seperti suatu pendapat kuno, tapi ini jalan berkah. Bapak Ibu sudah tahu firman Tuhan tadi, ketaatan menjadi awal dari sebuah berkat di masa depan. Amin. Orang tua kami mohon izin, bukan berarti buru-buru. Jadilah teladan dalam firman. Saya punya anak Israel. Itulah yang harus saya pantau terus untuk mereka bertumbuh kembang dalam takut akan Tuhan. Jadilah teladan dalam firman supaya anak-anak kita mudah dalam menghormati orang tua. Ketika orang tua dilihat tidak mudah menghormati Tuhan dan firman-Nya, jangan mimpi anak-anak kita akan mudah menghormati kita. Ya, saya harus katakan ini dengan tegas. Sejauh kita menghormati dan taat kepada Tuhan, sejauh dan sebesar dan sedalam itu anak-anak kita akan menghormati kita. Mungkin memang iya, dia sepertinya hormat kita, sepertinya.
Dalam konteks hormat itu di hati yang paling dalam. Nggak perlu dengan gerakan tindakan yang menunjukkan dia seperti. Banyak orang sepertinya menghormati, tapi sebenarnya hatinya membangkang. Bisa kan? Salaman sama Tania. Senyum pula, senyum paling manis. Hati itu ngomong apa? Macam kau yang cantik. Tidak mana. Tapi tidak ngomong, tapi Tania. Hati yang ngomong begitu sampai bisa dengar Tuhan dan hati nurani kita. Dan orang-orang ini yang disebut dengan orang munafik. Keluarga Kristen, ketaatan dan hormat adalah fondasi rumah tangga yang kuat, sehat, dan diberkati. Bulan ketaatan, kerinduan saya sebagai umat Tuhan menjadi sebuah pemenungan, bukan cuma sekedar tahu di Allah, tapi menjadi sebuah tindakan yang harus dikerjakan secara betul. Next, terakhir slide. Next, kasih. Ya, itu ya, saya suka dapat lagi gratis ya. Coba lihat dua orang ini, Bapak Ibu. Sambil WLC dan boleh ke belakang. Musik. Ketaatan hari ini, sama-sama kita baca yuk. Ini slide terakhir, 1, 2, 3. Ketaatan hari ini adalah investasi untuk berkat masa depan. Saya rasa suara kita bisa dikeras 50 kali. 1 dan 3. Akan dimulai bukan kapan? Sekarang. Saya kasih spill minggu lalu. Musuh ketaatan bukan ketidaktaatan. Musuh ketaatan adalah menunda untuk taat. Sama seperti Bapak itu menunggu saya ngomong. Saya tunda 5 detik. Menunda itu gak enak bagi yang kita hadapi. Sebenarnya menunda itu juga gak enak buat kita. Tapi kadang-kadang daging kita mencoba nego. Udahlah, nanti jalan. Atau biar jalan orang lain. Saksi, jadilah saksiku di mana engkau berada. Daging kita ngomong gini, udahlah itu kerjaannya orang-orang gereja, para aktivis. Saya pokoknya nikmati saja apa yang harus kami lakukan. Ampunilah orang yang bersalah pada kami. Mati dulu jalan. Tiba-tiba maaf. Dia tidak sempat dia mengenal. Banyak firman Tuhan yang kita mencoba untuk menunda, berusaha untuk berpikir ketika akan tunda, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Coba lihat tangga ini Bapak Ibu, ada itu anak muda. Oh, tidak bergerak lagi, bisa digerak lagi. Ya, yang sisi kanan mencoba untuk menunda, mendirikan tangga di bawahnya. Dia berpikir, nanti saja. Baiknya tidak bisa lompat, dari situ dengan kekuatan super duper yummy bisa. Sedangkan di sebelah kirinya orang ini memulai dari ketaatan yang kecil. Ketaatan yang besar dan luas selalu diawali dengan ketaatan yang kecil. Kerajinan kita untuk menyusun gunung yang tinggi selalu dimulai dari kita memasukkan tapak demi tapak, tangga keberhasilan. Enggak ada orang naik gunung tiba-tiba melompat ke atas gunung 500 meter. Dia pasti mencari tangga. Kalau tidak ada tangga, seperti orang sebelah kiri, dia buat tangga. Kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Berapa banyak kita terlalu khawatir sampai seperti orang yang kami itu. Giginya dia ngomel. Macam mana nih mulai ini? Dia menunda, dia overthinking, tidak kerja-kerjakan. Ketika waktunya terlambat, dia terlambat. Dan tenaganya sudah habis. Momentumnya sudah lewat. Sedangkan orang yang sebelah kiri, aku mulai tahan dari sesuatu yang kecil dan sederhana. Berdoa itu mudah, tapi banyak orang tidak tahu berdoa. Bangun pagi langsung buka HP. Itu juga godaan saya. Tapi saya coba melawan. Kalau buka HP, langsung pokoknya saya baca firman Tuhan. Atau kalau tidak kuat godaan HP, singkirkan jauh-jauh. Taruh Alkitab.
Nggak mudah kok, memang nggak mudah untuk membangun tangga ketaatan. Apalagi beribadah mudah, tapi jadi sulit kalau kita biasakan kita dalam ibadah. Membaca firman sulit kalau kita tidak biasakan dari hal-hal sederhana. Pulang dari tempat ini, lakukan hal-hal sederhana dan kecil kelihatan, tapi itu akan menyusun tangga keberhasilan kita di dalam Tuhan. Dimulai dari sesuatu yang sederhana, tapi kita lakukan dengan konsisten.